warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mesin dari kelompok 13 selaku pemateri pertama yang berjudul materi pemasaran digital sekarang dan selanjutnya. Nah, pertama kita akan membahas tentang apa sih itu pemasaran digital. Nah, jadi pemasaran digital adalah praktik dari pemasaran atau mempromosikan barang dan jasa menggunakan saluran digital melalui komputer, smartphone, dan media digital lainnya. Adapun tujuan dari pemasaran digital adalah untuk mengenalkan produk kita kepada calon konsumen melalui sosial media di dalam Excel market, memanfaatkan hal itu agar konsumen bisa mendapatkan informasi produk yang cocok dengan masalah mereka. Salah satu contoh pemasaran digital melalui media sosial. Misalkan nih kamu membuka IG, tiba-tiba kamu mendapatkan konten tentang penumbuh rambut. Kebetulan kamu sekarang lagi ada masalah dengan rambut rontok. Nah, di konten itu kamu ternyata mendapatkan jawaban dari masalah rambut rontokmu, yaitu obat rambut rontok. Akhirnya kamu memutuskan membeli obat itu karena sesuai dengan permasalahanmu. Jadi digital marketing itu cuma memanfaatkan media online aja buat jualan. Selanjutnya materi kedua, strategi pemasaran digital. Jadi strategi pemasaran digital mencakup beberapa metode yang digunakan untuk mempromosikan produk atau layanan melalui saluran digital. Berikut adalah beberapa strategi utama yang bisa diterapkan. Pertama, konten marketing atau pemasaran konten. Jadi, pemasaran konten adalah strategi pemasaran yang menekankan pembuatan dan distribusi konten yang relevan, bernilai, dan konsisten dengan tujuan menarik, melibatkan, dan mempertahankan audiens tertentu. Konten ini dapat berupa artikel, blog, video, infografis, podcast, dan sebagainya, yang tidak langsung mempromosikan produk, melainkan memberikan nilai kepada audiens seperti edukasi. Selanjutnya, strategi kedua, yaitu viral marketing atau iklan viral pemasaran. Dalam konten viral tersebut seringkali menghasilkan dampak besar dalam waktu singkat, memberikan paparan yang signifikan kepada merek tanpa biaya iklan yang besar, karena audiens yang berperan aktif dalam penyebarannya. Namun, membuat kampanye viral sangat sulit diprediksi karena kesuksesannya sangat bergantung pada respon. Adapun contoh pemasaran konten bisa pemasaran viral atau bisa berupa video lucu. Selanjutnya ketiga, ada social customer service, adalah layanan pelanggan yang dilakukan melalui platform media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, atau platform lainnya.
Dalam hal ini, bisnis atau merek menggunakan media sosial untuk menanggapi pertanyaan, keluhan, atau permintaan bantuan dari pelanggan, serta berinteraksi langsung dengan mereka di ruang publik. Keempat atau yang terakhir ada cross media campaign atau kampanye lintas media. Adalah strategi pemasaran yang melibatkan penggunaan berbagai platform atau saluran media yang berbeda untuk menyampaikan pesan atau kampanye yang konsisten kepada audiens target. Tujuannya adalah untuk menjangkau audiens yang lebih luas dan memastikan bahwa kampanye pesan menjangkau konsumen melalui berbagai titik sentuh, baik itu media online, offline, maupun sosial media. Yang ketiga itu menyusun strategi pemasaran digital. Menyusun strategi pemasaran digital adalah proses yang penting untuk meningkatkan kesadaran dan penjualan produk atau jasa Anda di pasar digital. Strategi ini melibatkan beberapa langkah seperti membangun kehadiran online, mengembangkan konten yang relevan, dan menggunakan berbagai channel digital untuk mencapai tujuan bisnis Anda. Yang selanjutnya itu langkah-langkah menyusun strategi pemasaran digital. Yang pertama itu tentukan tujuan. Sebelum Anda mulai menyusun strategi, langkah awal yang harus Anda lakukan itu adalah menentukan tujuan, baik itu tujuan bisnis secara umum maupun tujuan kampanye atau marketing secara khususnya. Yang kedua itu lakukan riset mendalam. Lakukan riset mendalam tentang pasar, audiens, dan kompetitor Anda. Ini akan membantu Anda memahami kebutuhan dan preferensi pemasaran digital Anda secara berkala. Ini akan membantu Anda memperbaiki arah dan belajar dari hal-hal yang tidak berjalan sesuai rencana. Selanjutnya itu adalah langkah-langkah menyusun strategi pemasaran digital. Yang pertama itu tentukan tujuan. Sebelum Anda mulai menyusun strategi, langkah awal yang harus Anda lakukan adalah menentukan tujuan, baik itu tujuan bisnis secara umum maupun tujuan kampanye atau marketing secara khususnya. Anda harus bertanya pada diri sendiri apa yang ingin Anda capai dengan bisnis dan strategi pemasaran Anda. Yang kedua, lakukan riset mendalam. Lakukan riset mendalam tentang pasar, audiens, dan kompetitor Anda. Ini akan membantu Anda memahami kebutuhan dan preferensi audiens Anda, serta mengatur strategi yang digunakan oleh kompetitor Anda. Yang kedua itu kumpulkan data. Audiens yang ingin ditargetkan pasti akan mengumpulkan data tentang audiens yang ingin Anda targetkan, seperti demografi, minat, dan perilaku mereka. Ini akan membantu Anda membuat iklan yang relevan dan efektif. Yang keempat, pahami digital marketing terhadap strategi pemasaran digital Anda secara berkala. Ini akan membantu Anda memperbaiki arah dan belajar dari hal-hal yang tidak berjalan sesuai rencana. Selanjutnya, gambar ini membahas manfaat pemasaran digital dan memberikan grafik pertumbuhan pemasaran digital di AS dari tahun 2009 hingga 2014. Bagaimana tersebut menunjukkan pertumbuhan pemasaran seluler, media sosial, dan pemasaran email. Selanjutnya mengenai pemasaran menggunakan kerangka SMART yang berbagai menjadi beberapa. Yang pertama itu spesifik, yaitu tujuan harus jelas dan rinci, menghindari ambiguitas. Yang kedua itu terukur, yang dimana sasaran dapat diukur atau memungkinkan pelacakan dan kemajuan. Materinya pengaplikasian pemasaran digital.
pemasaran digital dan berikan pemanfaatan media sosial di UKM. Saluran digital dapat diklasifikasikan dalam berbagai cara. Salah satu cara untuk mengklasifikasikan saluran adalah untuk menyajikan mereka berdasarkan sudut pandang yang tertib, mengontrol komunikasi perusahaan atau audiens, dan apakah komunikasi satu arah atau dua arah. Komunikasi satu arah itu komunikasi satu arah Word dan email dapat dilihat sebagai contoh dari satu arah alat online dengan perusahaan yang mempunyai kontrol tinggi. Sebuah bisnis perusahaan dapat digambarkan sebagai rumah bagi mereka di lingkungan online. Email digunakan untuk berbagai tujuan pemasaran, termasuk berbagi informasi, promosi, membangun dan mempertahankan hubungan, dan membimbing pelanggan ke situs web. Meskipun email adalah saluran komunikasi dua arah alami, sedangkan sebagai saluran satu orang untuk menyampaikan berita atau iklan. Komunikasi dua arah. Komunikasi dua arah sifat penting dari media sosial, membutuhkan penyesuaian bentuk, dikasih dengan pelanggan, bukan menolong perpisahan nanti di seluruh media sosial perusahaan. Sedikit kontrol merek. Menurut penelitian bertiga dan UKM yang disurvei ini habiskan lebih sedikit waktu pada media sosial. Interaktivitas dalam internet memiliki dampak dan kinerja dengan meningkatkan perhatian, pengembangan hubungan yang lebih kuat sehingga meningkatkan kepuasan keseluruhan. Apa menarik dari pemasaran? Yang pertama itu lebih hemat biaya, jangkauan lebih luas, lebih tepat sasaran, interaksi dua arah, pengukuran dan analisis yang lebih akurat, step digital marketing. Pertama, kembangkan rencana. Yang kedua, jadwal konten. Yang ketiga, kreatif baru. Yang keempat, iklan PG dan RTB. Yang kelima, media sosial. Yang keenam, situs. Yang ketujuh, tinjau hasil. Materi selanjutnya yang keenam yaitu ROI pemasaran digital. Pertama, email marketing. Pekerjaan digital marketing adalah pekerjaan seseorang pemasar di masa depan. Pekerjaan digital marketing sangat diuntungkan untuk seorang digital marketer karena bisa mengukur segala bentuk aktivitas kampanye pemasaran digital. Sebagai seorang digital marketer, kita juga harus memiliki keahlian untuk memilih dan memilah data bagi para digital marketer. Karena pada kenyataannya, walaupun di dunia digital marketing memiliki begitu banyak data, tapi pada prinsipnya kita hanya perlu data yang benar-benar kita butuhkan. Pada dasarnya, digital marketing memiliki banyak istilah dalam pengukuran ROI, dari kampanye seperti klik, visit, like, followers, dan respons. Dalam pengukuran email marketing juga ada beberapa istilah yang perlu diketahui seperti jumlah pertumbuhan, jumlah terbukanya laman, jumlah klik untuk membuka, dan nilai konversi dari jumlah klik pada halaman. Yang kedua, media sosial webinar. Banyak marketer senang membaca media sosial seperti Facebook, YouTube, dan lain-lain. Namun demikian, sebuah penelitian di AS menunjukkan bahwa hanya 34% dari marketer yang melirik media sosial sebagai saluran digital yang menghasilkan ROI tinggi. Mengukur ROI di media sosial memang terlihat jauh menantang karena harus melibatkan banyak keterkaitan seperti jumlah pengunjung, jumlah bus, jangkauan keterlibatan, dan lainnya. Banyak yang mengatakan bahwa web webinar semakin kurang dilirik para marketer di dunia digital. Hari ini dikarenakan web webinar sering dianggap mengganggu oleh pembaca. Namun demikian, unsur gangguan ini bisa dikurangi dengan membuat iklan webinar yang menarik dan interaktif. Sasaran yang diinginkan oleh para pemasang web webinar umumnya adalah audiens yang memiliki iklan tersebut. Yang ketiga, website. Ketika berkampanye selalu website, maka kita memiliki beberapa harapan terbesarnya, yaitu seberapa banyak pengunjung dari web, seberapa banyak halaman web yang mereka memasuki, jumlah download, sampai seberapa besar tingkat penjualan yang terjadi setelah mereka masuk ke website. Beberapa alat analisis juga dapat dipergunakan seperti Google Analytics dan Alexa. Beberapa konsultan digital yang menawarkan cara-cara dan taktik agar website bisa meraih ranking yang tinggi atau berbeda di urutan teratas mesin pencari, karena terkadang ada beberapa kampanye yang membuat website berada di urutan teratas. Namun manipulasi dalam program web, jumlah backlink, dan hal-hal lain yang membutuhkan programmer
Baik, itu saja materi dari kelompok kami.